hari kiamat, yaitu kesaksian anggota tubuh. Kesaksian anggota tubuh baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi kita hidup ini, kita beramal apa saja berupa kebaikan atau keburukan, tubuh yang kita pakai untuk beramal ini nanti menjadi saksi. Dia menjadi saksi nanti di akhirat. Malam hari ini kita duduk taklim. Tadi kita sholat maghrib berjamaah. Itu semua tubuh kita menjadi saksi. Menjadi saksi. Begitu juga semua keburukan akan menjadi saksi tubuh kita ini. Tubuh kita sendiri, ya. Kita baca ayatnya. Dan ini semuanya kita udah hafal ayatnya. Surah Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Quran surah Yasin ayat 65. Ya. Udah hafal kan? Coba bareng-bareng. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi bismillah. Al-yauma ya. Jadi kita berbuat kebaikan terdorong dengan ayat ini, mau berbuat keburukan harus bisa terhalangi dengan ayat ini. Gitu. Di Al-Quran itu harus benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Mau mengerjakan keburukan, waduh, keburukan mesti melibatkan tubuh kita. Apa akalnya, apa rencananya, ada hatinya, apa tangannya, apa kakinya, apa ucapannya, semua akan menjadi saksi. Gitu. Al-yauma pada hari kiamat nanti, kata al-yaum ini banyak. Ya, al-yaum itu bisa diartikan hari ini, bisa diartikan hari esok, bisa diartikan hari kiamat. Sama al-yauma. Al-yauma pada hari kiamat, nakhtimu kami tutup ala afwahim mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan berkatalah kepada kami aidihim tangan-tangan mereka. Wa tashhadu dan memberi kesaksian arjuluhum kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Gitu. Jadi semua tubuh kita itu, ya. Kenapa ini yang disebut kok hanya yang pertama lisan, kemudian tangan, terus ketiga kaki. Kenapa yang disebut hanya itu? Karena itu yang paling berperan. Yang paling berperan lisan ini, ya. Lisan ini yang paling penentuan dari apa yang kita lakukan ini dari lisan kita ini. Makanya suruh menjaga lisan, gitu.
ala afahim. Terus kemudian wa tukallimuna aidim, tangan yang paling berperan, tangan dalam tubuh kita ini yang paling banyak berperan tuh tangan kita, lisan kita. Terus yang terakhir baru kaki. Karena kalau kaki bisa orang nggak punya kaki. Kalau tangan bisa juga orang nggak punya tangan. Walaupun punya tapi putus. Tapi kalau mulut, ada orang nggak punya mulut. Cuman ada yang gelagu, ngomongnya kurang jelas. Gitu. Di al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tubuh kita akan menjadi saksi dari perbuatan kita selama di dunia, berupa kebaikan atau berupa keburukan. Yang menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Nah, kemudian ketika seseorang itu bertobat, itu nanti tangan, terus lisan, kaki itu oleh Allah dibikin lupa. Kalau Allah itu sudah dihapus, sehingga tangan ini mau bersaksi apa ya? Gitu. Karena udah dihapus oleh Allah. Kalau udah dihapus itu semua saksi itu oleh Allah juga dihilangkan. Soalnya kalau masih ada saksi, nah tetap dituntut. Makanya saksinya pun oleh Allah dihilangkan. Dan saksi itu kalau di sini berupa anggota tubuh, tapi juga nanti di ayat lain juga berupa tempat. Makanya kita disunahkan nih, kalau habis sholat fardu, kan sholat sunat tuh, ba'diyah, nah, disunahkan untuk berpindah tempat. Supaya apa? Supaya memperbanyak saksi. Karena tanah, sajadah yang kita injek untuk mengerjakan sholat, itu nanti jadi saksi. Gitu. Biar semakin banyak kesaksian bumi ini tentang kebaikan kita, maka kita habis sholat fardu, kalau sholat sunnah jangan di situ lagi, mundur atau enggak ke samping, kalau enggak tukar sama temen, gitu. Biasanya kan tempatnya sempit, itu bisa kita tukar aja sama temen gitu. Ya, tadi dia di sini, geser ke sini, kita geser. Gitu. Kalau kita mundur, barisan masih rapat, kan nggak bisa juga. Gitu. Minimal bisa tukar sama teman. Itu diantara ini, karena tempat juga jadi saksi. Nah, sehingga alam ini dia nanti juga akan berbicara. Gitu. Selain tubuh kita juga berbicara. Dan tangan bisa ngomong. Tangan bisa ngomong, itu nggak usah nunggu nanti. Sekarang juga sudah bisa jadi isyarah. Kayak berita di TV itu, ya kan? Khusus untuk berita orang yang tuna rungu, ya kan? Kalau berita itu di sampingnya ada. Ngerti kita? Kita nggak ngerti. Tapi yang tuna rungu yang dia sekolah, ngerti, ada sekolahnya. Jadi ayat ini nggak usah nunggu nanti, sekarang udah terbukti. Oh, tangan ini bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Gitu. Jadi sekarang buat ngambil bisa juga nggak ngaku, tapi di akhirat tangannya sendiri yang ngaku. Bahkan mulutnya
Nakhtimu diapain? Dikunci. Nanti di akhirat mulutnya dikunci karena murni biasa bawel. Sampai di akhirat pun juga kalau nggak dikunci masih bawel aja. Biar nggak ribet gitu. Jadi al yauma nakhtimu ala afai. Pada hari kiamat nanti kami kunci mulut-mulut mereka. Terus wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka. Gitu. Wa arjulu wa tashhadu, dan menjadi saksi arjuluhum, kaki-kaki mereka. Kemudian ada juga dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kalau di sini pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi bagi mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau yang atas tadi mulutnya malah dikunci, kalau di sini yang ayat surah An-Nur terus kata apa itu lisannya pun dia mengucapkan tentang kesaksian. Gitu. Ada lagi dalam Quran surah Fussilat ayat 21. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu ikut menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu itu pandai berbicara, dan Allah pula yang telah menjadikan kami pandai bicara. Jadi kalau di ayat sebelumnya mulutnya dikunci, ayat An-Nur mulutnya ikut jadi saksi. Kalau di ayat ini yang ditambahkan yang menjadi saksi itu kulit. Kulit. Ya berarti 10 tubuh. Ya, maka judulnya kesaksian anggota tubuh. Ya, dan ayat-ayatnya berbeda. Tapi semua tubuh ini akan menjadi saksi perbuatan manusia selama di dunia. Nah, dengan ini akan menjadi suatu pengetahuan dan sekaligus ini menjadi rem, ya. Dan remnya harus pakem. Pokoknya kalau mau berbuat sesuatu kebaikan secepatnya, nggak ada orang, nggak ada urusan, karena walaupun kita berbuat nggak ada orang, anggota kita jadi saksi dan sudah dicatat oleh malaikat. Ya. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Ibrahim bin Adham atau Ibrahim al-Adham itu setiap dia pagi hari dia mengucapkan selamat kepada malaikat yang mencatat keburukan dan kebaikan. Untuk apa itu? Untuk menguatkan ingatan bahwa seluruh amal kita itu ada yang mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Ini pelajaran bagus. Jadi kalau pagi hari ucapkan selamat kepada malaikat raqib dan atid yang mencatat perbuatan kita. Kalau nggak begitu kita lupa, kita lepas begitu aja, gitu. Kita nggak sadar, mau kemana saja nggak sadar, mau berbuat apa saja nggak sadar. Kenapa? Karena tidak merasakan kehadiran malaikat.
Padahal kita sadar atau tidak sadar, malaikat tetap ada, tetap mencatat. Jadi untuk mengingatkan, ada pelajaran berharga itu, ya, dari seorang ulama yang ulama besar, yang dia meninggalkan segala kemewahan dunia, yaitu Ibrahim Al-Adham, ya, itu hidup ayahnya sangat-sangat hati-hati, dan setiap datang waktu, setiap datang hari, di pagi-pagi mengucapkan selamat kepada malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Udah pernah kita kirim salam kepada malaikat Raqib Atid? Hah? Itu sebagai pengingat itu. Sebagai pengingat supaya kita itu hati-hati. Ya kan? Karena semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Di antaranya supaya ikhlas kalau berbuat kebaikan. Supaya ikhlas. Jadi kita berbuat nggak diketahui orang, nggak apa-apa, karena sudah ada yang mencatat. Kalau kita berbuat kebaikan, terus kita kasih tahu ke orang seolah-olah nggak percaya dengan malaikat itu. Udah ketahui dicatat. Kalau nggak dikasih tahu ke orang, malaikat nggak tahu apa. Seolah orang percaya dengan malaikat Raqib Atid. Baik, ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Itu ada mic, ada yang bertanya. Nah, ya. Fusilat ayat 21. Itu Pak Haji Dumyati. Ya, silakan. Ada dikasih waktu. Kami ingin bertanya tentang ayat 65 dari surat Yasin. Di dalam surat Yasin, ekspresi daripada kesaksian di saat kita ada di alam mahsyar atau yang utama. Di sini hanya ditetapkan pada anggota badan kita. Namun ketika di dalam pikir dan lain sebagainya, kita menemukan alat bantu, misalnya tasbih dan lain sebagainya. Lalu bagaimana fungsi alat bantu itu di dalam alam mahsyar atau di alam kamar? Apakah dipersamakan dengan anggota tubuh kita pada saat ya, terima kasih. Jadi saya ada melebar keterangan selain anggota tubuh, termasuk alam semesta ini apapun bentuknya juga menjadi saksi, termasuk tempat. Karena tadi saya contohin tempat kalau kita sholat wajib, kemudian sholat sunat supaya berpindah, karena tempat yang kita gunakan itu juga nanti menjadi saksi, gitu. Ya termasuk sama menggunakan alat bantu apa saja. Bahkan dalam kitab tasawuf tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, ada seorang laki-laki dia memegang tujuh batu kerikil. Kemudian masing-masing dibacakan kalimat tauhid. La ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2 sampai 7. Nah, ketika dia habis baca 7 kali, dia ngantuk, tertidur. Nah, dalam tidurnya dia mimpi kiamat terjadi. Nah, mimpi kiamat sudah terjadi dan dia dibawa ke neraka. Gitu. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiya kalau juga ada juga itu. Gitu. Kitab tasawuf. Nah, itu ketika dia dibawa ke neraka, dia dibawa oleh malaikat mau dimasukkan ke neraka, pintu neraka tertutup dengan batu itu.
Akhirnya oleh malaikat dibawa pindah lagi ke pintu berikutnya. Pintu berikutnya juga nggak bisa dibuka, tertutup dengan batu itu, gitu. Sampai ketujuh dia nggak bisa dimasukkan ke dalam neraka karena semua pintu neraka tertutup dengan batu, tergonjal. Nah tentu walaupun yang di bawah itu batu kecil, tapi di nerakanya namanya tutup pintu neraka ya, bukan batu kecil lagi. Gitu. Pokoknya intinya nggak bisa dibuka gitu. Kemudian akhirnya kalimat tauhid itu datang dan mengantarkan dia menuju surga. Gitu. Nah, jadi kesaksian batu kerikil. Nah, jadi semua alam ini menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Ya, sehingga kita kadang-kadang menggunakan alat bantu tasbih. Sekarang sudah mulai ada yang elektronik segala macam ya semua. Ya, semua. Kan kita sering dibantah begini, Ustadz. Katanya kalau orang kalau berangkat ke masjid, dia dihitung langkahnya. Setiap langkahnya, langkah kaki kiri menghapus keburukan, kaki kanan mengangkat derajat. Bagaimana kalau naik motor? Nah, sering begitu kan? Nah, itu jawabannya sama. Jadi apapun bentuknya, fasilitas apa saja di akhirat menjadi saksi. Gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Kalau ada. Kenapa? Tentang langkah. Enggak. Itu hanya cerita seorang ulama yang dimimpikan dengan kesaksian batu. Gitu. Kan kalau kita orang awam ini kan nggak pernah dikasih tahu tentang apa kejadian yang di alam kubur. Tapi bagi ulama-ulama itu kejadian di alam kubur itu sering mengalami. Ya, apa yang orangnya masih hidup itu amalannya sudah terbukti di akhirat gitu. Jadi ada Ibnu Mustamir itu orangnya masih hidup. Dalam kitab Ihya juga ini kajian semalam. Gitu. Orangnya masih hidup. Ibnu Mustamir itu masih hidup, seorang ulama. Nah, dia punya doa. Yang doa itu isinya adalah tasbih. Lalu tasbihnya disambung dengan adadiyah, dengan bilangan langit, bumi dan seterusnya. Gitu. Nah, itu ada seorang laki-laki yang mendapatkan syahid, ya orang mati syahid. Kemudian ditanya, kamu di akhirat, kamu mendapatkan apa di sana? Apa yang paling utama yang kamu dapetin ketika kamu itu di alam sana? Gitu. Nah, seorang laki-laki yang mati syahid itu dia menceritakan di doanya Ibnu Mustamir ya yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim biadati kulli maklumin lak biadati sekadar adat gitu, hitungan alam nih gitu. Itu Ibnu Mustamirnya masih hidup, tapi sudah ada ulama yang dikasih tahu tentang diterimanya amal itu. Nah, gitu. Jadi kalau dunia para ulama emang sudah orientasinya selalu akhirat, yang hatinya bersih,
sesuatu yang gaib oleh Allah dibuka itu udah biasa. Gitu. Ya. Kalau Rasulullah mengetahui nggak orang yang ada di alam kubur? Mengetahui. Nah, itu ada 2 orang yang disiksa di alam kubur karena kencingnya, ya kan? Terus karena dia terlalu banyak ghibah, 2 amalan itu membuat disiksa. Rasulullah tahu kan? Nah, padahal alam gaib gitu. Jadi kalau orang umum kita semua emang nggak tahu. Tapi bagi orang yang sudah bersih itu kejadian di alam kubur itu sudah biasa. Itu diantaranya tadi, diantaranya ada 7 batu yang disaksikan dengan kalimat tauhid. Ya, itu maksudnya saking berbobotnya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Ada lagi? Masih ada kesempatan? Tinggal berapa menit lagi tuh? Ya? 2 menit. Boleh kalau ada. Udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan dan juga menjadi pencegah dari segala keburukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Surah Yasin surah yang keberapa? Lupa ya, 36. Surah Yasin itu surah yang ke-36. Ya, kan ini ayatnya ayat 65. Gitu. Kadang-kadang kita mah udah hafal, tapi nggak tahu surah keberapa ya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Surah Al-Ikhlas, udah hafal belum? Surah Al-Ikhlas. Itu nomor surah keberapa? Nggak tahu juga kan? Enggak, nomor surahnya nomor berapa? Kan Quran 114 surah. Terakhir kan An-Nas. Berarti Al-Ikhlas surah ke 112. 12 atau 13? 12. Men kita nggak ngeh kan. Kalau surah Al-Fatihah surah keberapa? Pertama. Ini lo nggak tahu juga, namanya Al-Fatihah pembukaan. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.